Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati majelis pemirsa, yang terhormat pemohon dan hadirin sekalian. Yang pertama tentu saya ucapkan syukur alhamdulillah atas forum ini dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada hari ini kami PKPI Indonesia ingin atau memohon pembahasan sengketa pemilu yaitu sesuai SK nomor 5 tahun 2012 KPU tanggal 8 Januari 2012. Karena itu izinkan kami untuk mendaftarnya dan bisa menjadikan perhatian dan atensi dari masing-masing pihak. Baik, saya kira kita mempersilahkan pemohon untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat permohonan Jakarta 14 Januari 2013 nomor 09/DPN PKP Indonesia _1/2013 lampiran 1 berkas perihal permohonan penyelesaian sengketa pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 tanggal 8 Januari 2013. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Muhammad Haji Tamrin nomor 14 Jakarta Pusat. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 kepada Kuasa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait penetapan Komisi Pemilihan Umum nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013. Pokok permohonan. Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai objek permohonan dalam hal ini surat keputusan KPU nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014, di mana dalam lampiran surat keputusan dimaksud tertera Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKP Indonesia, di mana pemohon sebagai pimpinannya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2014 yang menurut pemohon tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan pemohon. Adapun hal-hal dimaksud dapatlah dijelaskan sebagai berikut. 1. Surat keputusan KPU APO tidak menegaskan hal yang menjadi alasan atau dasar hukum serta fakta-fakta lolosnya PKP Indonesia sebagai partai politik peserta pemilu 2014, kecuali rekapitulasi secara global yang disampaikan oleh masing-masing KPU provinsi dalam rapat pleno terbuka tanggal 7 sampai dengan 8 Januari 2013 sebagaimana berita acara nomor 05/BA/1/2013 tertanggal 8 Januari 2013 terlampir. 2. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf F, yakni memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf F tersebut mendapatkan penguatan pada pasal 15 huruf F. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat 3 meliputi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten kota. Kalau ketentuan di atas mengisyaratkan bahwa keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau KTA, berimplikasi pada keberadaan sebuah dokumen yang dimiliki partai politik yang dengan sengaja atau keliru diterapkan oleh KPU atau verifikator yang mengidentikan KTA dengan mendatangi anggota partai politik, yang berimplikasi diambilnya keputusan sepihak oleh KPU tanpa mengklarifikasi ke partai politik. Kedua, ketentuan di atas mendapatkan implementasi melalui pasal 16 ayat 1 yang menegaskan KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat 2. Selanjutnya, ketentuan pasal 16 ayat 1 dimaksud mewujudkan dalam realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 yang menegaskan partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Pemohon menyampaikan dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas, karena secara umum kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundangan dengan termohon atau KPU mengakibatkan kerugian dan berujung pada dinyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014 oleh termohon. Hal mana terbukti di mana pada beberapa kabupaten kota yang dinilai KPU tidak memenuhi syarat, penilaian didasarkan pada ketidakhadiran atau ketiadaan anggota saat verifikasi. Seharusnya KPU hanya melakukan cross-check bahwa anggota yang bersangkutan sebagai pemegang kartu tanda anggota atau KTA benar adanya dan atau bukan anggota partai politik lain. 3. KPU dalam beberapa kasus secara sengaja dan terencana melakukan tindakan-tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur verifikasi yang mengakibatkan PKP Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat, di antaranya A. KPU daerah menyatakan tidak memenuhi syarat kepada kepengurusan suatu provinsi yang padahal ada kesalahan menghitung persentasi karena penjelasan di KPU pusat 30% perempuan hanya dari pengurus eksekutif, tidak dengan Dewan Penasehat. Namun pada saat diberikan form F13, KPU tidak mau menerima dan tetap minta menghadirkan perempuan yang sudah mengundurkan diri. Yang sesungguhnya pun ketentuan 30% perempuan dari kepengurusan provinsi dan kabupaten kota tidak diatur dalam undang-undang. B. KPU daerah meminta kehadiran puluhan anggota sesuai KTA yang tidak ditemukan hanya dalam waktu yang sangat singkat dan mendadak, padahal anggota tersebut berdomisili dan berprofesi, mempunyai pekerjaan berbeda-beda atau beragam. C. Dalam tahap perbaikan, terdapat KPU kabupaten kota yang meminta kehadiran sejumlah kekurangan KTA yang tidak ketemu, dan PKP Indonesia telah menghadirkan sesuai dengan permintaan. Namun pada saat rapat pleno, KPU tetap menyebutkan tidak memenuhi syarat dengan alasan masih terdapat kekurangan KTA dari jumlah minimal proyeksi, dengan alasan ada anggota yang tidak mengakui sebagai anggota PKP Indonesia dalam verifikasinya. Seharusnya terhadap kasus demikian KPU meng-cross-check atau mengklarifikasi ke partai, karena pendaftaran atau pengunduran diri seseorang sebagai anggota PKP Indonesia dilakukan secara tertulis, secara aktif. Pada faktanya setelah di cross-check kembali oleh pimpinan PKP Indonesia, anggota yang menurut tim verifikasi KPU daerah menolak tersebut kemudian membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan masih anggota PKP Indonesia. Tindakan yang menyimpang dari prosedur. Peristiwa mana terjadi di Kabupaten Bantul. B.
KPU daerah membuat keputusan sepihak terhadap keanggotaan PKP Indonesia dengan alasan anggota tersebut menolak tanpa ada bukti tertulis dan tanpa melakukan klarifikasi kepada partai politik terlebih dahulu, atau lagi-lagi KPU melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur verifikasi. Di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat misalnya, KPUD menyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan 32 orang anggota yang ditemui KPUD dinyatakan menolak. Namun KPUD Kabupaten Pesisir Selatan pertama tidak pernah memperlihatkan anggota mana saja yang menolak. Kedua, KPUD tidak pernah menunjukkan model F12 parpol tentang penolakan anggota dimaksud sesuai peraturan KPU nomor 12 tahun 2012 pasal 20 ayat 2. Andaikan pun mereka tidak mau mengisi formulir model F12 parpol tersebut, mereka harus dianggap anggota parpol sesuai peraturan KPU nomor 12 tahun 2012 pasal 20 ayat 2. 4. Di beberapa daerah di mana PKP Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat pada faktanya, tim verifikasi KPU kabupaten kota terdiri atas pegawai temporer atau outsourcing yang kecakapannya diragukan sehingga hasil verifikasinya merugikan PKP Indonesia. 5. Kami merasakan sikap inkonsistensi KPU dalam melakukan verifikasi seperti peraturan tentang verifikasi yang selalu berubah-ubah, kurangnya sosialisasi, sipol yang sangat menyulitkan tetapi tiba-tiba tidak dipakai, dan lain-lain. Begitu juga kami merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas yang kami anggap tidak jujur di daerah tertentu. 6. Khusus tentang sipol, PKP Indonesia adalah salah satu partai politik yang aktif menyampaikan data keanggotaannya melalui sipol sampai. Kalau misalnya mau dibantu yang lain, saya ikut membantu. Saya kira yang lain bisa melanjutkan itu. Tidak harus Bapak menyelesaikan kalau. Baik, sedikit lagi Pak. Saya lanjutkan. 6. Khusus tentang sipol, PKP Indonesia adalah salah satu partai politik yang aktif menyampaikan data keanggotaannya melalui sipol sampai terpenuhi di lebih 85% jumlah kabupaten kota. Namun ternyata sipol tersebut mengakibatkan banyaknya data keanggotaan PKP Indonesia yang menjadi berantakan, seperti tertukar antar wilayah, data tanggal lahir anggota yang dihilangkan atau dirubah secara sepihak oleh KPU, dan lain-lain. Bahkan terjadi ketidakkonsistenan dalam secara sepihak, memutuskan mengabaikan dan atau tidak memakai data keanggotaan dalam sipol. 7. Ada anggota tindakan diskriminasi KPU. Misalnya, ada parpol parlemen yang dalam KTA-nya hanya mencantumkan nama dan nomor anggota saja, tetapi dalam verifikasi faktual pemilik KTA ditemukan meski tak punya alamat, sehingga partainya menjadi memenuhi syarat atau MS. Namun anggota PKP Indonesia yang mencantumkan data yang lengkap seperti nama, nomor anggota, tanggal lahir dan alamatnya, tetapi pada verifikasi faktual tidak ditemukan, yang membuat status PKP Indonesia menjadi tidak memenuhi syarat atau TM.